Halo, perkenalkan nama saya Maurana Joy Kananda dengan NIM 858999459 dari Prodi S1 PGSD semester 3. Di sini saya akan membacakan proses lahirnya Pancasila dari BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sejarah Pancasila. Pancasila yang kita kenal berasal dari dua kata dalam bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang berarti asas. Pancasila adalah panduan dan prinsip bagi semua orang Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Awal mula sejarah Pancasila. Hingga kini hanya ada satu dokumen sejarah yang mencantumkan kata Pancasila yang menjadi awal mula sejarahnya. Dalam kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai pelaksanaan norma moral yang terdiri dari 5 hal. Kelima hal tersebut adalah melarang kekerasan, melarang pencurian, melarang dengki, melarang kebohongan, dan melarang minuman keras. Di dalam kitab Sutasoma juga terdapat kalimat yang menginspirasi persatuan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Marga. Sumpah Palapa juga menjadi cerita tentang persekutuan Nusantara pertama kali dipelopori oleh Majapahit Gajah Mada. Seiring waktu, istilah Pancasila mulai muncul dalam pidato tokoh-tokoh besar yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Soekarno dan Cokroaminoto. Namun beberapa tulisan menyebutkan bahwa Soekarno bukanlah orang yang pertama kali menemukan istilah Pancasila. Meskipun demikian, Soekarno adalah yang paling berani mengusung Pancasila agar dikenal luas seperti sekarang. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami perubahan dalam urutan sila Pancasila, kita perlu mengerti sejarahnya. Masyarakat Indonesia yang peduli terhadap pandangan hidup dan dasar negara seharusnya mempelajari perjalanan Pancasila yang penuh liku hingga menjadi dasar yang ideal bagi bangsa kita. Ada beberapa keputusan politik yang berperan penting dalam lahirnya Pancasila. Anda tentu sering mendengar tentang organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa itu seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. 1. Pembentukan PPUPKI pada tanggal 29 April 1946. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk untuk membahas berbagai hal mengenai pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI ini menjadi cikal bakal sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang ini dipimpin oleh Dr. Radjiman Widyaningrat dan dihadiri oleh 33 pembicara pada pertemuan pertama yang diadakan dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin, salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, mengusulkan dasar negara dalam sebuah pidato yang tidak tertulis pada pertemuan BPUPKI yang pertama, yang mencakup antara lain semangat kebangsaan, kemanusiaan, agama, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Beliau juga mengajukan 5 dasar yang menjadi gagasan tertulis untuk rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Soepomo antara lain yaitu 1. Paham persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Selanjutnya, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam pertemuan BPUPKI yang pertama ini, Soekarno juga mengusulkan 5 asas yang kemudian disebut Pancasila, yaitu 1.
kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketahanan yang berkebudayaan. Hasil ide yang diajukan oleh ketiga tokoh pada rapat BPUPKI itu diterima dan kemudian dibahas lagi dalam kelompok yang lebih kecil. Kelompok yang dibentuk oleh BPUPKI ini biasanya dikenal dengan sebutan Panitia 9. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Kelompok yang terdiri dari 9 orang ini berhasil menyusun dokumen yang disebut Rancangan Pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Berikut adalah rumusan Pancasila yang tercantum dalam Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI mengadakan sidang kedua yang menghasilkan beberapa keputusan, antara lain: pertama, menyepakati dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertulis dalam Piagam Jakarta. Kedua, Indonesia menetapkan sebagai negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan dari 55 suara di antara 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang mencakup Hindia Belanda, Timur sampai Malaka dari 39 suara. Dan terakhir dibentuk 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia secara resmi memproklamirkan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI digantikan oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, untuk sidang BPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih mengalami perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi lebih singkat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, Pancasila menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan 9 kata dari sila pertama tersebut sering jadi masalah yang diperdebatkan pada saat itu, bahkan hingga saat ini. Namun penting untuk kita ingat dari sejarah Pancasila ini bahwa sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Seharusnya jika kita memahami sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, segala permasalahan yang berkaitan dengan sila pertama tidak perlu dan tidak pantas untuk terjadi lagi. Hal itu akan bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, 5 Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Seiring dengan perkembangan zaman, Pancasila dianggap mengalami beberapa perbedaan baik dalam rumusan, pembacaan, maupun pengucapannya. Untuk mencegah perbedaan tersebut, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden pada tahun 1968 tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah riwayat singkat lahirnya Pancasila yang kini menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Kita seharusnya menghargai para tokoh yang telah berjuang
dahulu untuk merumuskan dan menyusun Pancasila ini. Pancasila adalah identitas bangsa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini karena Pancasila adalah ideologi yang paling sesuai untuk bangsa Indonesia dan tidak dapat diganti oleh ideologi lain. Sekian dari penjelasan tentang sejarah Pancasila dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.